Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi anak-anak kelas 1 yang hebat, cerdas, dan ceria. Semoga kalian sedang dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Amin, amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 4 tentang benda-benda di sekitarku. Coba anak-anak, sekarang kalian amati benda-benda apa saja yang ada di sekitar kalian. Pasti ada benda yang berukuran kecil, sedang, bahkan ada benda yang besar sekali. Sebutkan coba benda-benda yang berukurannya kecil. Betul sekali. Contohnya adalah penghapus. Benda-benda yang berukuran sedang apa ya? Betul, ada tempat minum. Dan benda-benda yang besar kira-kira ada apa? Betul sekali, ada lemari baju. Apa saja sih hal-hal yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, mari kita perhatikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri benda di lingkungan kelas. Tujuan yang kedua, siswa juga dapat mengelompokkan berbagai jenis benda di lingkungan kelas. Tujuan yang ketiga, siswa dapat menganalisis soal cerita penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah sampai dengan 99. Tujuan pembelajaran yang keempat, siswa dapat mengevaluasi aturan bermain yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Tujuan yang kelima, siswa dapat menganalisis aturan bermain yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Dan tujuan yang terakhir, siswa dapat mempresentasikan kegiatan sesuai aturan bermain yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Materi yang pertama, kita akan belajar tentang ciri-ciri benda. Benda-benda yang ada di sekitar kalian pasti memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama adalah bentuk. Pasti benda-benda yang di sekitar kalian mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Betul atau tidak? Betul. Ciri-ciri yang kedua adalah ukuran. Tadi Bu Guru sudah menanyakan, pasti ada benda yang berukuran kecil, sedang, dan besar. Pasti benda-benda tersebut memiliki ukuran yang berbeda. Yang ketiga adalah warna. Selain mempunyai ukuran yang berbeda, benda-benda di sekitar kalian juga mempunyai warna yang berbeda pula. Tidak hanya berwarna hitam, tidak hanya berwarna putih, melainkan ada yang berwarna apa saja ya? Merah, kuning, dan yang lainnya. Ciri yang keempat adalah permukaan. Apa itu permukaan, Bu Guru? Permukaan itu adalah
tekstur dari benda tersebut. Ketika kita meraba benda tersebut, pasti kulit kita akan merasakan sesuatu. Betul atau tidak? Betul. Dan ciri-ciri yang terakhir adalah bahan. Benda-benda yang kalian sudah amati pasti memiliki bahan yang berbeda. Tidak semua terbuat dari kayu dan tidak semua juga terbuat dari plastik. Sekarang kita akan membahas satu persatu dari ciri-ciri benda yang sudah disebutkan. Ciri yang pertama tadi adalah bentuk. Bentuk benda itu sangat beragam sekali. Sekarang Bu Guru akan mengelompokkannya menjadi 3 bentuk. Yang pertama, berbentuk apa ya? Betul, ada persegi. Coba dilihat sekali lagi, benda-benda yang di sekitar kalian yang berbentuk persegi itu apa saja ya? Ada papan tulis. Di kelas kalian ada papan tulis kan? Papan tulis itu berbentuk persegi. Lebih tepatnya adalah persegi panjang. Setelah papan tulis ada juga buku tema. Buku yang kalian gunakan sehari-hari ternyata memiliki bentuk persegi panjang. Betul. Contoh yang ketiga adalah penggaris. Siapa yang di sini sudah bisa menggunakan penggaris? Penggaris itu berbentuk persegi panjang, tetapi ada juga penggaris yang berbentuk lain, seperti berbentuk lingkaran, segitiga, atau yang lainnya. Bentuk benda yang kedua adalah lingkaran. Siapa yang pernah lihat benda berbentuk lingkaran seperti di gambar? Apa saja contoh-contohnya ya? Ada yang bisa menebak contoh pertama itu apa? Betul, ada jam dinding. Di kelas kalian apakah ada jam dinding? Ada. Ada jam dinding yang berbentuk lingkaran, ada juga yang berbentuk persegi. Di sini Bu Guru mencontohkannya jam dinding yang berbentuk lingkaran. Yang kedua adalah kipas angin. Siapa yang di rumahnya ada kipas angin? Siapa yang di kelasnya ada kipas angin? Iya, kipas angin ini berbentuk lingkaran, terutama di bagian kepalanya ya. Contoh yang ketiga adalah bola dunia. Anak-anak kelas 1, siapa yang sudah pernah melihat bola dunia? Di manakah kalian biasanya menemukan bola dunia? Betul, biasanya di kelas kakak kelas yang tinggi itu ada bola dunia. Karena pelajarannya kakak kelas tinggi itu sudah ada materi tentang peta dunia. Bola dunia itu bisa diputar-putar, bentuknya seperti bola. Bentuk benda yang ketiga adalah segitiga. Siapa yang bisa menggambar segitiga? Siapa yang sudah pernah melihat benda berbentuk segitiga? Contohnya adalah apa ya? Sepertinya sangat jarang benda berbentuk segitiga. Contoh yang pertama, ternyata ada penggaris segitiga. Di kelas siapa yang ada penggaris segitiga? Atau adakah
yang punya di sini? Coba kalian cek penggaris kalian di rumah. Apakah ada yang berbentuk seperti segitiga? Iya, itu namanya penggaris segitiga. Benda yang kedua adalah rambu-rambu lalu lintas. Coba dilihat, rambu-rambu lalu lintas itu berwarna apa ya? Betul, ada berwarna merah, kuning, putih, dan hitam. Gambar apa yang ada di rambu-rambu lalu lintas itu? Ada kereta api. Nah, papannya itu berbentuk segitiga. Betul. Anak kelas 1 sudah hebat, sudah tahu. Dan contoh yang terakhir adalah topi ulang tahun. Siapa yang pernah memakai topi ulang tahun? Iya, ternyata dia juga bentuknya segitiga. Setelah ke bentuk benda, mari kita lihat ukuran benda. Ukuran benda itu ada apa saja ya Bu Guru? Coba sekarang perhatikan lagi benda-benda yang ada di sekitar kalian. Ada benda yang berukuran besar. Contohnya apa ini? Betul, ada lemari. Kemudian ada juga benda yang berukuran kecil. Contohnya adalah tas sekolah. Selain benda-benda lemari dan tas sekolah, adakah yang bisa menyebutkan lagi contoh lain benda yang berukuran besar? Betul. Ada apa? Ada pintu. Pintu juga termasuk benda ya. Pintu di kelas itu berukuran besar. Kemudian ada apa lagi ya? Iya, ada matras katanya. Matras yang biasa digunakan untuk olahraga. Betul. Kemudian benda lain yang berukuran kecil selain tas ada apa ya? Banyak sekali, ada tempat minum, ada alat tulis, ada buku, dan ada yang lainnya. Setelah kita membahas ukuran benda, sekarang kita akan membahas tentang warna benda. Warna benda itu sangat banyak. Betul tidak? Betul. Ada warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, dan coklat. Kalau disingkat menjadi apa ya? Coba sekarang Ibu tanya, benda yang ada di sekitar kalian yang berwarna merah itu apa saja ya? Betul, botol minumnya Mbak Rara warnanya merah. Kemudian yang berwarna jingga, ada tempat pensilnya Mas Anton, warnanya jingga. Kemudian yang berwarna kuning ada apa? Ada vas bunga.
kecil yang berwarna hijau, yang berwarna biru. Ada apa ya? Ada buku tulis yang berwarna nila. Ada taplak meja yang berwarna ungu. Ada tasnya Mas Rio yang berwarna coklat. Ada meja belajar anak-anak. Setelah warna benda, kita akan membahas tentang permukaan benda. Permukaan benda itu ada yang halus seperti meja dan buku. Coba sekarang kalian raba meja belajar anak-anak. Apakah halus atau kasar? Halus. Kemudian ada juga yang kasar. Seperti apa itu ya? Penghapus. Betul, siapa yang sudah pernah memegang penghapus papan tulis? Iya, di situ alasnya untuk menghapus itu sangat kasar. Selain meja dan penghapus papan tulis, kira-kira ada apa lagi ya? Betul, ada tempat pensil yang permukaannya halus. Ada kulit durian yang permukaannya kasar. Setelah permukaan benda, yang terakhir adalah bahan benda. Benda yang kita punya atau yang ada di sekitar kita pasti terbuat dari bahan-bahan yang berbeda. Yang pertama, ada yang terbuat dari karet. Kemudian, yang kedua, ada yang terbuat dari kaca. Yang ketiga, ada yang terbuat dari kertas. Kemudian yang keempat, ada yang terbuat dari kain. Apakah masih ada lagi? Yang kelima, terbuat dari kayu. Yang keenam, terbuat dari logam. Dan yang ketujuh terbuat dari plastik. Betul, totalnya ada 7 bahan benda yang akan kita pelajari. Contoh benda yang terbuat dari karet itu ada apa saja ya? Siapa yang punya ini? Siapa yang tahu namanya apa? Betul, ada penghapus pensil. Ternyata penghapus pensil itu terbuat dari bahan karet. Kemudian, contoh benda yang terbuat dari kaca, kira-kira apa ya yang ada di kelas kita? Ada vas bunga. Siapa yang di rumah juga punya vas bunga? Iya, anak-anak harus hati-hati ya ketika melihat benda vas bunga ini yang terbuat dari kaca. Karena apa? Ketika vas bunga itu tersenggol, itu bisa pecah. Nanti dimarahin ibu di rumah atau dimarahin bu guru di kelas. Harus hati-hati. Bahan yang ketiga adalah kertas. Contohnya apa kalau kertas ya? Betul, ada buku tulis. Buku tulis yang anak-anak gunakan sehari-hari untuk menulis itu terbuat dari kertas. Selain buku tulis, ada apa lagi kira-kira ya? Ada buku paket, betul, sama-sama buku ya. Kemudian ada stop map yang terbuat dari kertas dan ada yang lainnya.
Bahan yang keempat adalah kain. Contoh benda yang terbuat dari kain adalah tas sekolah. Betul sekali. Tas anak-anak itu terbuat dari kain. Kainnya itu kebanyakan dari kain kanvas yang permukaannya kasar. Betul. Bahan yang kelima adalah kayu. Contoh benda yang terbuat dari kayu adalah, ini ada meja dan kursi. Meja dan kursi yang anak-anak gunakan setiap hari di sekolah itu terbuat dari kayu. Tetapi ada juga meja dan kursi yang terbuat dari besi. Selain meja dan kursi, masih banyak lagi benda yang lain yang terbuat dari kayu. Contohnya ada lemari. Bahan yang keenam adalah logam. Siapa yang pernah melihat logam? Contoh benda yang terbuat dari logam apa ya yang anak-anak punya? Ada tempat pensil besi. Siapa ya yang tempat pensilnya seperti di gambar? Banyak sekali sekarang anak-anak tempat pensilnya sebagus ini. Dulu Bu Guru itu tempat pensilnya hanya menggunakan kain yang dijahit. Sekarang banyak sekali model dan jenis bahannya. Iya, betul. Bahan yang ke-7 adalah plastik. Pasti banyak sekali benda-benda di sekitar kita yang terbuat dari plastik. Contohnya ada tempat minum. Tempat minum anak-anak itu terbuat dari plastik. Selain tempat minum ada apa lagi ya? Ada gayung di kamar mandi. Iya, tadi adalah materi tentang ciri-ciri benda. Sekarang kita akan melanjutkan tentang bermain di lingkungan rumah. Bermain di lingkungan rumah itu pasti ada beberapa masalah. Betul tidak? Ketika anak-anak bermain, baik itu di rumah, di sekolah, atau dimanapun, pasti ada contoh permasalahannya. Ada masalah yang timbul. Setelah masalah itu timbul, pasti kita harus menyelesaikannya. Kira-kira untuk mencegah permasalahan itu timbul, apa yang harus kita lakukan? Betul, kita harus mematuhi aturan bermain. Sekarang, Bu Guru akan menampilkan contoh permasalahan dalam bermain. Kita simak video berikut ini ya. Selamat menyaksikan. Tonton dong main HP-nya. Udah lewat dari 10 menit nih. Hah? Oh, iya. Nah, gitu dong. Ra, gantian dong. Tadi janjinya satu video. Kamu kan udah nonton dari tadi. Sekarang giliran Nusa. Iya, sebentar. Ini masih satu video, Kak. Gak bisa. Pokoknya gantian. Belum selesai, Kak. Udah lewat dari 10 menit. Belum selesai. Cepetan, Ra. Sini. Kelamaan. Jangan. Sini apanya? Sini.
Astagfirullah. Pecah. Waduh. Tuh kan rusak sih. Lo kan rusak? Enak aja. Emang kan rusak. Kalau Raranya dan aturan, kan gak bakal rebutan kayak gini. Ini semua gara-gara kamu, tahu nggak? Waduh. Uma, ini tadi HP-nya ditarik sama Kanusa. Enak aja. Rara nih, Uma. Lah. Gak mau gantian nontonnya. Emang ditarik kan? Kalau masih terus rebutan begini, Uma nggak akan kasih pinjam HP ini lagi deh. Kalau Abah tahu HP dari Abah rusak, gimana ya? Jangan Uma. Jangan bilang ke Abah. Jangan bilang ke Abah. Please. Uma. Ya, Uma. Kanusa nih. Ra. Ayo. Oke, Ra. Deal ya. Oke, siapa takut? Nih, cap jempol di sini. Di sini. Gimana ya? Tadi ada di sini. Uma, Hmm? maafin kita ya. Hmm? Gara-gara kita HP-nya rusak. Iya, Uma. Apa ini? Peraturan menonton HP Uma di hari libur. 1. Pakai HP harus izin Uma. 2. Boleh menonton video maksimal 15 menit, nggak boleh lebih. 3. Tidak boleh rebutan, harus bergantian. 4. Kalau Uma minta HP-nya, Nusa Rara harus mengalah. 5. Yang terakhir, nonton harus mengisi baterai sampai full. Iya, Uma. Ini kita udah buat perjanjian dan gak boleh dilanggar. Iya, Uma. Jadi, kita nggak rebutan lagi deh. Kata Kanusa, boleh nonton sampai 15 menit. Jadi Rara gak ada alasan lagi bilang, kan baru satu video, kan belum selesai, masih 5 menit lagi. Gak ada. Pokoknya selesai gak selesai gantian. Emang Rara ngomongnya kayak gitu. Oh gitu. Iya, Uma. Uma, Hmm? ini Nusa sama Rara coba betulin yang retak. Pakai plester. Plasternya warna pink. Terus kan Uma, Oh, Uma, jangan bilang-bilang Abah ya Uma. Please. Masya Allah. Terima kasih ya. Kalian udah berusaha memperbaiki HP Uma. Uma janji nggak akan bilang sama Abah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Uma. Makasih ya, Uma. Iya, sayang. Terima kasih ya Uma. Uma paling cantik di rumah ini. Kalau ada maunya paling bisa tuh, Uma. Sekarang Hah? kita nonton bareng yuk, Kanusa. Ayo. Yuk. Tunggu dulu. Oh? Kalian udah sepakat dengan perjanjiannya kan? Kembali ke nomor 1. Udah izin pemilik HP-nya belum ya? Astagfirullah. Iya. Iya, Uma, kita lupa. Maaf ya, Uma. Maaf banget. Uma sayang. Yang paling cantik sekomplek ini. Masa sih cuma sekomplek? Hihi. Iya deh. Paling cantik sejagat raya. 3, 2, 1. Ya, waktunya habis ya, Kanusa. Sekarang Riana. Oh iya. Ini Ra. Mana? Hehehe. 3, 2, 1. Mulai. Oke. Nah, setelah mengamati video tadi, apa yang terjadi antara Nusa dan Rara ya? Nusa dan Rara itu tadi berebut HP. Nah, apa dampak dari rebutan tadi ya? HP Umanya jadi jatuh, kemudian jadi pecah. Nah, dari peristiwa tadi, Nusa dan Rara akhirnya bersepakat untuk membuat sebuah peraturan dalam penggunaan HP atau peraturan dalam bermain. Setelah mereka sepakat, mereka tidak berebut lagi karena mereka sudah sama-sama membuat peraturan. Jadi, anak
anak-anak kalau sedang bermain bersama teman-teman harus menaati peraturan yang ada ya, agar tidak timbul konflik atau permasalahan. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar kalian. Kenapa ini anak yang satu nangis? Karena mereka berebut mainan. Mereka sedang bermain Lego, tapi sepertinya mereka berebutan. Jadi salah satu menangis. Kalian tidak boleh seperti ini ya. Ketika kalian bermain bersama teman, harus bergantian agar tidak berebut mainan. Kemudian, contoh permasalahan yang ada di depan kalian ini yang kedua adalah menaiki perosotan pada bagian yang licin. Kira-kira ini akan menimbulkan masalah atau tidak? Betul, anak tersebut bisa jatuh kalau jalannya lewat situ. Nah, itu bisa menjadi permasalahan. Padahal ada aturan untuk menaiki perosotan. Kemudian, ada juga anak yang sedang bermain ayunan tetapi tidak duduk, melainkan berdiri. Kira-kira sudah tepat belum ya sama aturan bermain ayunan? Belum. Seharusnya ketika kita bermain ayunan kita harus duduk. Apalagi ayunannya hanya terbuat dari ban bekas. Itu sangat berbahaya ketika kita berdiri. Selanjutnya, kalau tadi main ayunannya sambil berdiri, sekarang sudah benar sambil duduk. Tetapi masalah apakah yang ada di gambar tersebut? Betul, ada seorang anak yang berdiri di depan ayunan yang sedang digunakan oleh temannya. Kira-kira peristiwa ini berbahaya atau tidak ya? Sangat berbahaya karena ketika kita berdiri di depan anak yang sedang bermain ayunan, kita bisa saja terkena ayunan tersebut. Jadi itu sangat berbahaya. Berbahaya untuk kita yang berdiri dan berbahaya juga untuk kita yang sedang bermain ayunan. Kemudian pada gambar ini permasalahan apa ya yang terjadi? Nah, di sebelah kiri ada anak yang bermain sendiri. Di sebelah kanan ada anak yang bermain bersama-sama. Jadi, ketika kita bermain bersama teman, tidak boleh ada teman yang dikucilkan atau dibiarkan bermain sendiri. Tidak kita ajak. Seharusnya kita mengajaknya bermain bersama. Setelah mengamati beberapa contoh permasalahan dalam bermain, sekarang Bu Guru mau tanya, siapa yang pernah punya masalah ketika sedang bermain dengan teman-teman? Contohnya apa kira-kira ya? Coba kalian boleh menuliskan contohnya di buku tulis kalian. Besok kalian bisa mengumpulkan bukunya kepada Bu Guru. Seperti yang tadi Bu Guru katakan di awal, untuk mencegah permasalahan dalam bermain, kita harus menaati sebuah aturan. Apa saja sih aturan dalam bermain itu? Mari kita simak bersama-sama. Aturan bermain yang pertama adalah meminta izin kepada orang tua jika kita akan bermain di luar rumah. Jadi, anak-anak, ketika kalian akan bermain di luar rumah atau di rumahnya teman, kalian wajib meminta izin kepada orang tua. Tujuannya apa? Agar orang tua tidak bingung-bingung mencari kita.
takutnya nanti ibu kita cemas. Wah, Mas Aldi di mana? Kok tidak ada di rumah? Ternyata Mas Aldi sedang bermain, tetapi Mas Aldi lupa tidak izin. Itu juga salah. Jadi, sekali lagi ibu ingatkan, ketika anak-anak akan bermain di luar rumah, anak-anak harus meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua. Aturan yang kedua, tidak boleh merebut mainan teman. Tidak boleh berebutan ya, seperti Nusa dan Rara tadi. Ketika kita bermain bersama, kita harus bermain dengan adil. Kita harus menaati peraturan seperti mengantri, bersabar, dan bergantian. Jadi, jangan asik sendiri. Kasihan teman-teman yang lain sudah menunggunya. Yang ketiga adalah saling berbagi dan meminjamkan mainan. Ketika anak-anak bermain bersama, yang satu membawa boneka, yang satu membawa alat masak, yang satu membawa Lego, harus saling berbagi, bermain bersama. Ketika temannya ingin meminjam Lego, harus boleh dipinjamkan, tidak boleh tidak meminjamkan, nanti akan timbul masalah. Paham ya? Aturan yang keempat adalah antri dengan sabar saat akan menggunakan mainan. Jadi, ketika kita bisa antri, kita tidak akan merebut mainan. Aturan yang kelima adalah berhati-hati saat bermain. Contohnya tadi, ketika kita akan bermain perosotan, kita tidak boleh lewat bagian perosotan yang licin. Kita seharusnya lewat mana ya? Betul, seharusnya kita lewat tangga yang sudah disediakan. Kemudian ketika ada yang sedang bermain ayunan, tidak boleh berdiri di depannya persis, karena bisa menimbulkan bahaya. Aturan yang keenam adalah tidak menaiki perosotan pada bagian yang licin. Seperti tadi yang sudah ibu jelaskan. Paham ya anak-anak? Aturan yang ketujuh, membereskan mainan jika sudah selesai. Jadi, ketika anak-anak sudah selesai bermain, tidak lupa langsung dibereskan. Jangan menunggu ibu yang membereskannya. Ketika kita sudah mau membereskan, berarti kita sudah mau membantu meringankan pekerjaan ibu. Siapa yang di sini sudah suka membereskan mainannya? Hebat! Semoga anak-anak yang belum bisa membereskan mainan setelah belajar hari ini, semoga anak-anak bisa membereskan mainannya. Dan aturan yang terakhir adalah bermain sesuai dengan waktu yang disepakati bersama orang tua. Jadi ketika ibu memberikan jatah waktu bermain itu hanya 2 jam, kita harus pulang sebelum 2 jam ya. Misalkan Mas Anton pergi bermain pukul 2. Kemudian ibu memberikan pesan bahwa pukul 4 Mas Anton harus sudah di rumah. Berarti Mas Anton harus mematuhi peraturan tersebut. Jangan malah pulangnya jam 5, jam 6, nanti akan membuat ibu menjadi khawatir. Sampai sini anak-anak sudah paham tentang aturan bermain? Semoga anak-anak bisa mengamalkannya dan mematuhi aturan bermain yang ada di sekitar anak-anak ya, agar ketika anak-anak sedang bermain tidak timbul masalah yang dapat membahayakan. Terima kasih anak-anak sudah menyimak pelajaran hari ini dengan baik. Semoga anak-anak
anak-anak dapat mengamalkan ilmu-ilmu baru yang anak-anak dapat hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.